kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita semua baik yang hadir secara fisik di Stimlog maupun yang mengikuti webinar ada dalam keadaan sehat walafiat semua. Pertama-tama tentunya kami menyampaikan penghargaan kepada terutama Ahmawati Wangsa Putra sebagai Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia, dan juga pada hari ini bertindak juga sebagai moderator dan juga beserta jajarannya atas terselenggaranya webinar ini yang merupakan rangkaian daripada kegiatan Dies Natalis ke-7 Stimlog. Dan kemudian tentunya kami menyampaikan salam hormat kepada Profesor Ahmad Loka Misana, ya, kalau tidak salah tadi dari Aperti BUMN ya Bu ya. Ya, kemudian tentu sahabat kami Pak Haryanto, Ketua Yayasan Pendidikan Bakti Pos Indonesia, dan kemudian adalah orang yang sangat sebagai guru kami, Profesor Dr. Insinyur Senator Nurbahagia, ya, Kepala Pusat Pengkajian Logistik dan Rantai Pasok ITB. Beliau ini adalah para pakar, satu-satunya pakar di bidang makro logistik ya di Indonesia. Kami banyak belajar dari beliau, dan kemudian tentu juga sahabat kami Dr. Nofrizal sekarang sebagai Dirut Dewata ya, Dewata Frek Internasional atau DFI, dan juga banyak sekali jabatan beliau, juga sebagai Ketua Dewan Pakar Ali. Kemudian tentu Pak Haryadi, ya, Direktur Kurir dan Logistik Pos Indonesia, dan kami juga menyampaikan suatu selamat ya atas kita saksikan tadi penandatanganan MOU antara Yayasan Bakti Pos Indonesia dengan Pak Nofrizal ya dari DFI, dan juga sebagai Dirutnya Sembada Pratama, dan juga dengan Stimlog dan Politeknik Pos ya tadi ya Pak Agus Purnomo ya, juga sahabat kami. Baik, kami mulai paparan kami. Tadi sudah disampaikan oleh Profesor Ahmad Loka terkait dengan kita memasuki era industri 4.0 pada saat ini, di mana dijelaskan tadi bahwa sekarang adalah eranya otomatisasi ya, teknologi cyber atau cyber physical system, di mana pada saat ini kita banyak menggunakan teknologi digital, antara lain big data, Internet of Things, cloud computing, additive manufacturing, dan lain-lain ya. Dan juga tentunya di bidang industri, penggunaan teknologi digital ini menghasilkan atau melahirkan yang namanya smart factory atau smart manufacturing, smart logistik, dan berbagai smart lainnya. Gitu. Suatu hal lagi adalah Industri 4.0 ini tidak hanya mengubah ya banyak bidang, terutama di industri manufaktur, tetapi juga di bidang kehidupan kita sehari-hari, tidak hanya dari sisi ekonomi, ya, perdagangan, termasuk juga dunia kerja dan pendidikan. Malahan pada hari ini, ya saat ini, dengan adanya COVID-19, kita belajar daring, ya, secara daring, dan juga muncul lagi suatu program Kampus Merdeka. Dan kemudian tidak hanya itu saja, juga gaya hidup juga menjadi berubah. Oleh karena itu, kami mengambil ada suatu yang cukup menarik, kami kutip di sini dari PricewaterhouseCoopers, yang mana adalah suatu perusahaan konsultan internasional di bidang bisnis,
bagaimana dia memberikan saran kepada kliennya, ya, kliennya tentu kliennya adalah perusahaan terkait dengan transformasi digital di bidang bisnis. Ada 4 ya, ada 4 bidang yang disampaikan, bidang utama yang disampaikan bagaimana kita melakukan transformasi digital di bidang bisnis. Pertama adalah mengubah bisnis perusahaan ya melalui model-model inovatif yang tidak ada saat ini di pasar ya. Oleh karena itu bagaimana menciptakan suatu bisnis yang unik ya. Pilihannya adalah apakah kita akan mendistraksi atau terdistrapsi. Nah, itu adalah pilihan-pilihan yang seperti disampaikan oleh Profesor Profesor Ahmaloka, bahwa tantangan ke depan begitu berat. Dan kemudian adalah yang kedua adalah memungkinkan interaksi antara klien, artinya perusahaan dengan customer dengan cara yang lebih ramping, yang lebih mulus ya. Oleh karena itu bagaimana saat ini bisnis lebih fokus kepada bagaimana meningkatkan kepuasan pelanggan dan melibatkan customer engagement di situ, bagaimana melibatkan pengalaman-pengalaman pelanggan di dalam produksi mereka, di dalam pemasaran mereka, sehingga betul-betul memuaskan keinginan pelanggan. Kemudian yang ketiga adalah memungkinkan digitalisasi proses ya bisnis perusahaan untuk meningkatkan produktivitas karyawan, interaksi dengan supplier atau dengan vendor, dan tentunya adalah untuk meningkatkan kepuasan daripada pelanggan itu tadi. Dalam hal ini adalah bagaimana perusahaan itu bertransformasi menjadi perusahaan yang betul-betul menerapkan digitalisasi di dalam proses bisnis mereka. Dan kemudian yang keempat adalah bagaimana menjamin ya informasi yang aman di era digital, tentunya untuk menimbulkan atau membuat kepastian kepada pelanggan atau customer bahwa transaksi yang mereka lakukan betul aman. Gitu. Nah, kalau kita lihat perkembangan begitu cepat, seperti disampaikan oleh Profesor tadi, bahwa pada masa lalu kita melihat transaksi belanja, kita menggunakan uang kertas, ya, dan kemudian dengan proses digitalisasi teknologi informasi, kemudian berubah menjadi Mastercard atau berupa ATM dan segala macam. Nah, pada waktu itu bagaimana kita mengukur orang itu dari ketebalan dompetnya, ya. Jadi bagaimana mereka selalu membawa uang di dalam dompet. Kemudian dengan perkembangan teknologi berkembang menjadi transaksi secara online melalui GoPay dan segala macam, ya, OVO dan PayPal. Dan sekarang malahan sudah berubah lagi, ya, berubah. Kita sudah terbiasa menggunakan sistem e-banking dengan QR code dan smartphone. Kita langsung berhubungan kita belanja dan langsung terhubung dengan rekening bank kita. Oleh karena itu sekarang ini kita melihat orang akan lebih takut ketinggalan handphone daripada ketinggalan dompetnya. Jadi tidak penting lagi membawa dompet, tinggal membawa handphone saja. Gitu. Itu kira-kira perkembangan digital transformation. Ya. Tetapi bagi kita tentunya bagaimana penerapan ini bisa dilakukan di dunia perguruan tinggi. Kalau kita lihat tadi transforming business through inovatif, tentunya
bagaimana perguruan tinggi bisa membuat suatu model-model pembelajaran yang lebih unik, ya, dengan yang lebih unik dan lebih menarik, ya, untuk diterapkan di perguruan tinggi. Dan juga bagaimana memungkinkan mahasiswa mudah, ya, memudahkan mahasiswa dalam perkuliahan, ya, saat ini, tetapi memang ada permasalahan-permasalahan tertentu, terutama dari sisi pulsa seperti itu. Tetapi bagaimana kampus bisa memfasilitasi mahasiswa untuk memberikan kemudahan dalam belajar. Dan kemudian tentu juga kampus harus sudah mulai melakukan proses digitalisasi dalam berbagai aspek, ya, kehidupan di kampus. Tentunya hal ini digital, ya, bagaimana kita merubah mindset digital mindset menjadi kunci transformasi digital. Kita lihat bahwa digitalisasi sebenarnya bukan hanya tentang teknologi, tetapi cara-cara baru untuk memecahkan masalah, ya, menciptakan pengalaman dan pelanggan dan menciptakan pertumbuhan bisnis. Oleh karena itu, bagaimana kita merubah mindset itu? Ya, digital mindset bukan hanya sekedar kemampuan menggunakan teknologi digital, tetapi suatu kumpulan sikap dan perilaku yang memungkinkan orang dan organisasi untuk memasukkan elemen teknologi ke dalam aktivitas sehari-hari dan menyaring nilai-nilai dari teknologi digital tersebut. Ya, bagaimana untuk memaksimalkan tentunya benefit bagi kita semua. Next. Nah, ini kira-kira kami ambil bagaimana tren ke depan dari logistik dan supply chain. Kalau kita lihat bahwa seperti disampaikan oleh juga dari Profesor Profesor Ahmad Loka tadi, bahwa saat ini semuanya sangat terhubung, ya, memiliki jaringannya logistik dan supply yang lebih terkoneksi antara para pelaku bisnis, ya. Kata kuncinya adalah kolaborasi. Bagaimana kolaborasi antara semua pelaku di dalam bisnis, di dalam bisnis logistik tentunya, baik antara pemerintah, kemudian penyedia infrastruktur transportasi logistik, kemudian penyedia jasa logistik, dan tentunya dengan lembaga keuangan. Karena apa? Semuanya logistik itu tidak hanya berbicara mengenai pergerakan barang, tetapi juga arus informasi dan juga arus uang. Nah, ketiga hal ini harus betul-betul terintegrasi dan terkoneksi. Dan kemudian adalah shared solution, ya, bagaimana layanan bersama, ya, untuk merampingkan proses. Muncullah berbagai platform sharing, apakah sharing aset, sharing infrastruktur, sharing sumber daya, ya, untuk optimalisasi benefit, ya, daripada ini. Beberapa waktu yang lalu kita melihat, kami menyaksikan juga pada waktu itu di PT Pos Indonesia Bandung ada kesepakatan kerjasama atau kolaborasi antar BUMN, ya, PT Pos, ya, PT Semen Indonesia, termasuk Angkasa Pura, tetapi kami tidak melihat bagaimana perkembangannya selanjutnya, ya. Tetapi ini hal yang sangat penting pada hari ini, ya. Kemudian autonomous, bahwa ke depan, ya, semuanya sudah memakai peralatan-peralatan yang otonom atau menggunakan robotik, ya. Bagaimana transportasi tanpa awak tadi disebutkan, ya, terhubungan dengan Internet of Things. Kemudian juga di gudang ada forklift otonom dan lain-lain. Dan kemudian adalah ke depan lebih mengandalkan elektrifikasi, ya, menggunakan energi baterai, ya, bahan rendah karbon. Nah, tentunya dalam rangka green logistik atau sustainable development program. Nah, ini. Kemudian tadi sudah disebutkan teknologi-teknologi yang digunakan, Internet of Things, ya, Internet of Things, big data, prediktif, analitik,
dan prescriptive analytic, dan kemudian cloud computing, dan kemudian platform outsourcing, connected devices. Ini adalah teknologi-teknologi yang berperan ya di dalam digitalisasi. Kita lihat IoT misalnya, ya, memungkinkan semua perangkat komunikasi dan instrumen terkoneksi satu sama lain secara virtual. Ya. Contohnya warehouse, ya, semua informasi, status dan jumlah inventory dapat dimonitor secara real time. Dan kemudian bagaimana di sisi transportasi dengan menggunakan IoT dapat mengoptimalkan kendaraan, ya, dan muatan melalui pengoperasian truk yang cerdas. Kemudian big data, ya, big data dengan analitik big data, peramalan tidak lagi berdasarkan perkiraan, tetapi sudah berdasarkan yang data real time. Dari mana? Ya, lebih pasti. Kemudian predictive analytic tadi keputusan dibuat berdasarkan data aktual, ya, real time, dan bukan asumsi lagi. Kemudian prescriptive analytic tentunya bagaimana untuk memaksimalkan rantai pasok. Dan kemudian cloud computing, ya, bagaimana pada saat ini komputasi awan menawarkan berbagai bentuk layanan, antara lain software as a services, kemudian infrastructure as services, dan platform as services. Kita lihat yang ada saat ini ada booking truck, booking space di kapal, dan lain-lain. Dan kemudian platform crowdsourcing, bagaimana kita saat ini marketplace seperti Lazada dan lain-lain menggunakan antara lain Gojek untuk pengiriman, ya, pengiriman barang-barang mereka. Lanjut, saya pikir gitu. Lanjut. Next. Nah, tentunya kita di dalam transformasi digital tentu harus membutuhkan talent-talent yang memiliki digital skill, ya. Seperti apa kebutuhan talent masa depan? Ya, kita lihat, ya, karena ini adalah merupakan suatu kunci agar perusahaan mampu memanfaatkan potensi teknologi digital tetap kompetitif dan relevan. Ya. Nah, bagi seluruh pengguna, ya, memerlukan kesadaran literasi terhadap broad-based digital atau basic skill di bidang teknologi. Ya. Ada beberapa contoh okupasi seperti warehouse operator, inventory management, dispatch operator, transport officer. Nah, hal ini adalah memerlukan basic skill di bidang teknologi digital. Nah, dan kemudian tentu akan membutuhkan teknologi lanjutan, ya, advanced skill, ya, kemampuan yang lebih advance. Contohnya di logistic solution analyst, logistic specialist, logistik system analyst. Nah, ini adalah sangat-sangat memerlukan pemahaman atau pengetahuan atau keahlian di bidang teknologi digital. Nah, jadi kita tadi disampaikan oleh Profesor Ahmad tadi bahwa akan terjadi disrupsi terhadap tenaga kerja, tetapi kita jangan terlalu khawatir karena ilmu itu tetap berkembang, skill juga berkembang seperti hal ini. Jadi kita tinggal bagaimana mentransformasi diri kita untuk lebih up to date atau update terhadap skill-skill yang dibutuhkan ke depan. Lanjut. Next. Next. Sebentar nih, Asrotnya sebentar Pak ya. Ya, silakan tolong dilanjut. Nah, itu apa tadi? Tapi bagaimana
sebetulnya peran dan kebijakan pemerintah dalam pengembangan SDM logistik. Lanjut saja. Lanjut. Nah, ini adalah yang kami tetap pegang bersama Profesor Senator, arah kebijakan pengembangan sistem logistik nasional, bahwa kalau kita ingin mengembangkan sistem logistik nasional, adalah mengembangkan 6 key driver secara terintegrasi dan kolaboratif. Tentunya dimulai dengan bagaimana kita menata komunitas utama, itu komunitas pokok dan penting ya untuk kesejahteraan masyarakat ya, seperti beras, gula, telur dan segala macam. Tentu ada komunitas-komunitas penting seperti pupuk, bibit dan lain-lain. Dan kemudian tentunya pemerintah harus mengembangkan infrastruktur transportasi dan logistik. Dan saat ini sudah kita saksikan berbagai infrastruktur telah dibangun oleh pemerintah mulai dari pelosok-pelosok daerah sampai di perkotaan. Dan kemudian adalah bagaimana kita meningkatkan daya saing atau competitiveness dari pelaku dan penyedia jasa logistik. Ini sangat penting bagi kita ya untuk agar mereka mampu bersaing di kancah internasional. Dan yang keempat adalah yang tak kalah penting yang harus kita lakukan adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, dan sekarang sudah menjadi digital. Dan yang kelima, yang poin kita pada hari ini adalah pengembangan sumber daya manusia, dan keenam adalah tentu bagaimana kita menata regulasi, peraturan dan perundang-undangan. Sekarang ini kita sudah gegap gempita ya mengenai Omnibus Law. Nah, itu merupakan suatu terobosan baru ya di pemerintahan pada saat ini. Tentu harapan kita adalah dengan membangun keenam ya key driver ini adalah menciptakan daya saing, tidak hanya daya saing tetapi bagaimana menciptakan kesejahteraan rakyat kita. Nah, fokus terhadap manajemen sumber daya manusia, lanjut. Nah, ini strategi ya. Waktunya mungkin tinggal 2 menit lagi, Bapak. Oh, baik ya. Strategi pengembangan kompetisi SDM di sektor logistik. Pertama adalah bagaimana kita membangun standar kompetisi kerja nasional Indonesia di bidang logistik, dan pada hari ini kita sudah berhasil mengembangkan 46 SKKNI dari 5 okupasi, dan ditambah dengan 20 pada tahun 2020 ini 20 SKKNI dari 8 okupasi. Dan kemudian yang kedua adalah kita kembangkan pendidikan formal, program studi S1 sampai S3 di perguruan tinggi. Dan tentu pemerintah sangat mendorong dan sangat mendukung hal ini. Dan lanjut sebelumnya. Dan kemudian kita kembangkan pendidikan vokasi, dan baik oleh pemerintah maupun oleh swasta. Dan hal ini ya kami sudah mendorong sampai ke SMK. Harus ada SMK logistik ya, pada tahun 2019 sudah mulai. Tetapi memang ada permasalahan di tingkat D1 dan D2 yang dibangun oleh pemerintah daerah. Ya, ini ada permasalahan sedikit di Dikti ya. Nanti kita diskusikan. Dan kemudian yang keempat adalah kita beri dukungan kepada asosiasi terkait kembangkan training dan sertifikasi ya, seperti yang dibuat oleh Sembada Pratama ya, dari Ali dan asosiasi lainnya. Dan kemudian tingkatkan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, pengusaha, asosiasi. Nah, ini yang sedang kita lakukan saat ini. Dan kemudian kerjasama dengan lembaga pendidikan dan profesi logistik internasional. Kami sudah melakukan berbagai kerjasama, termasuk juga dengan National University of Singapore, dan juga Steamlock ikut di sana. Polytechnic Post juga pernah ikut, dan kemudian dengan Deakin University, dan kita sudah lakukan ya dalam menyusun SKKNI. Lanjut ya, karena waktunya sangat terbatas. Lanjut. Nah, inilah yang penting bersama-sama ya, bagaimana antara pemerintah ya, balik dulu, antara pemerintah,
dengan industri dan lembaga pendidikan untuk bekerjasama membangun ya dunia pendidikan kita, dimulai dari bagaimana kita menyusun body of knowledge dan standar kompetensi, yaitu bersama-sama kita lakukan, dan ditambah dengan 5 skill set, ya, kemampuan critical thinking dan learning, kemudian bagaimana kemampuan untuk interpersonal communication, kemudian bisnis, ICT tentu dengan logistik spesialis. Tetapi yang sangat kami anjurkan saat ini adalah bagaimana kita bisa membangun yang namanya Indonesian Logistic Industry Reference Committee untuk membangun standar-standar kompetensi di bidang di sektor logistik. Nah, ini perlu kita diskusikan secara bersama-sama. Pada tahun yang lalu kami sudah pernah membentuk hal ini terkait dengan penyusunan SKKNI, tetapi memang keberlanjutannya yang belum ya. Lanjut. Nah, ini yang dilakukan pemerintah adalah terbitnya PP nomor 83 tahun 2019 tentang penyediaan tenaga teknis yang kompeten di bidang perdagangan dan jasa. Jadi ada 12 sektor jasa yang harus memiliki tenaga teknis yang kompeten dan dibuktikan dengan sertifikasi kompetensinya. Dasarnya apa? Tentu dasarnya adalah standar kompetensi nasional atau kompetensi khusus atau standar kompetensi internasional. Nah, inilah yang sedang kita terus lakukan. Lanjut. Nah, ini yang hasil tadi yang kami sebutkan tadi, ada 5 standar okupasi dengan 46 unit kompetensinya dan tahun 2019 dan 2020 ya. Lanjut saja. Lanjut. Nah, kami juga sedang menyusun peta okupasi bidang logistik dan supply chain, dan saat ini juga bagaimana kita kumpulkan perusahaan-perusahaan industri untuk dapat kita membuat peta ya, mulai dari pengadaan, penyimpanan, pengiriman, aktivitas penunjang logistik lainnya, dan sudah mulai kita memperoleh suatu peta yang kasar, dan kami akan terus mengkoordinasikan ini ya, mengundang industri dan semua pelaku penyedia jasa logistik. Mungkin itu saja ya. Nanti selanjutnya bisa kita diskusikan. Mohon maaf Ibu, agak lama ya, tidak bisa memenuhi waktunya. Terima kasih Pak Erwin. Kami sampaikan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Erwin. Kita beri kesempatan pada penanya ya. Tadi ada 2 pertanyaan, tolong ditampilkan. Satu bertanya tentang